Nah, dia sebenarnya punya prestasi bagus ya. Dia pernah menangkap kapal super tanker Marta Global yang memuat BBM 32.000 kiloliter itu ya. Jadi tadi ada sekitar 10 orang ya, tim dari KPK turun ke sana menggeledah kurang lebih 2 jam ya, lebih 2 jam, dan mereka keluar membawa beberapa koper yang apakah itu isinya dokumen atau apa kita nggak tahu karena memang tidak ada akses untuk mendekat gitu kan. Pembaca setia Batam Pos, jumpa lagi bersama saya Cahaya Simanjuntak dalam program Hot News edisi Rabu 7 Juni 2023. Bersama saya sekarang sudah ada koordinator liputan kita, Bang Muhammad Nur. Hai Bang Nur. Hai Cey. Dan Wapimret kita yang selalu rajin hadir di acara ini, Bang Yusuf Hidayat. Halo Bang Yusuf. Bang, gimana nih? Aku kembali ke Bang Nur dulu ya. Bang Nur, ini tadi sekilas mengintip dari email redaksi banyak berita-berita menarik, mulai dari peristiwa kecelakaan polisi, terus ada penggeledahan KPK itu menarik nih di salah satu perumahan elit di Batam. Iya. Informasi dari teman-teman di lapangan apa aja nih Bang Nur sebelum kita ke yang kita bahas tadi awal? Oke. Jadi tadi ada tim dari KPK ya turun ke Batam menindaklanjuti kasus yang menimpa mantan Kepala DC Makassar, Andi Pranomo ya. Jadi tadi ada sekitar 10 orang ya, tim dari KPK turun ke sana menggeledah kurang lebih 2 jam ya, lebih 2 jam, dan mereka keluar membawa beberapa koper yang apakah itu isinya dokumen atau apa kita nggak tahu karena memang tidak ada akses untuk mendekat gitu kan. Bisa jadi itu barang bukti. Iya, bisa jadi barang bukti terkait gratifikasi dan lain-lain yang mungkin menjerat beliau kan. Dan sekedar diketahui juga bahwa Pak Andi ini pernah bertugas di Kepri ya, di Kanwil di Kepri. Pantas punya rumah di Batam. Iya, nah dia sebenarnya punya prestasi bagus ya. Dia pernah menangkap kapal super tanker Marta Global yang memuat BBM 32.000 kiloliter itu ya. Terus ada lagi penyelundupan barang senilai 9 miliar dari Malaysia. Itu di era dia waktu itu menjawab sebagai kasih peninggalan. Track recordnya bagus kalau waktu bertugas di Kepri ya. Iya, makanya mungkin setelah dari sini ke ASI bisa loncat karirnya jadi lebih bagus lagi kan gitu. Tapi luar biasa ya Bang ya, pejabat publik punya harta yang ini di berbagai daerah di Indonesia, ngalahin pengusaha Kepri. Ya, karena nanti KPK membuktikan apakah itu harta yang sah atau tidak, atau hasil gratifikasi selama dia bertugas di sini atau selama bertugas di daerah lain gitu. Kemudian dicuci dengan beli properti di sini atau apa, nanti biarlah KPK yang buktikan gitu. Penasaran baca berita juga. Yang jelas tadi rumah dia yang diduga rumah dia ya sudah digeledah oleh KPK dan KPK sudah mengambil beberapa dokumen. Nah, pembaca setia Batam Pos, tadi ada peristiwa yang sangat memprihatinkan. Salah satu anggota polisi tewas di tempat karena kecelakaan di kawasan SP Plaza Batu Aji. Nah, untuk selengkapnya saya mau bertanya dengan koordinator liputan Bang Nur. Bang Nur, gimana sih peristiwa tadi itu, sempat viral videonya yang sangat mengenaskan gitu? Ya, jadi informasi awal Bribtu Ayub ya, dia hendak menghadiri suatu acara pelantikan, kemudian tersenggol oleh truk ngangkut BBM ya, dan sepertinya terlindas ya karena beberapa bagian anggota tubuhnya rusak parah gitu kan. Ya kejadiannya tadi di dekat SP Plaza Batu Aji, tepatnya di dekat perumahan Putih Hijau gitu. Ya kondisinya memang memprihatinkan. Ini polisi yang masih muda dan terkenal baik ya, dan yang menyedihkan sedikit karena peristiwa ini terjadi di saat kedua orang tuanya juga tidak di Batam ya. Kedua orang tuanya sudah menunaikan ibadah haji, jadi kita berharap kepolisian bisa mengambil langkah untuk menindak
pengendara-pengendara yang ugal-ugalan gitu ya. Tadi ada sekilas baca pernyataan netizen bahwa memang mobil-mobil pengangkut berat di Batam itu perlu ditertibkan. Maksudnya polisi harus punya PR lagi untuk menertibkan ini di jalan raya karena ugal-ugalan, tidak ada pembagian jalur. Itu apakah semestinya kan untuk kendaraan berat kan harusnya ada pengaturan ya, ini misalnya jadwal mereka berangkat mungkin bisa diatur dibanding jalan bersamaan dengan misalnya jam-jam sibuk masyarakat mau masuk kerja kan gitu loh. Apalagi misalnya di daerah kejadian ini kan jalur yang belum pelebaran jalan ya. Masih terbilang sempit di sana, mudah-mudahan juga Pemda segera melebarkan itu karena ini juga berpengaruh ya terhadap ini. Di kawasan Batu Haji sana kan kawasan yang sangat padat gitu. Terus memang kita dari dulu ya masyarakat sudah mengeluhkan kendaraan-kendaraan yang terutama babak terbuka, kendaraan berat ini terkadang mereka ugal-ugalan gitu, ngebut-ngebutan gitu loh, padahal kondisi jalanan padat ini sangat membahayakan pengendara lainnya gitu loh. Dan ini kejadian yang barusan ini sangat memprihatinkan. Polisi muda yang masih punya setidaknya peluang untuk berprestasi lebih baik lagi. masa depannya harus terkubur sekarang di jalanan. Oke. Selain itu dari berita ekonomi apa Bang Nur? Ya, tadi BPS merilis ekspor kita turun ya. Ekspor di April ini turun sekitar berapa tadi? Sekitar 7%-an ya. Wah, lumayan tinggi juga. Ini dipicu oleh ekspor non migas kita yang turun. Ya mungkin ada kaitannya dengan resesi global ya. Permintaan mungkin produk non migas seperti misalnya elektronik dan lain sebagainya yang memang banyak di Batam itu mengalami penurunan sehingga ekspornya juga mengalami penurunan. Oke. Sekilas tadi itu ada pemerintah mempermudah pengurusan biaya balik nama kendaraan. Itu penting nih untuk kita yang punya kendaraan di Batam nih Bang Nur. Jadi warga Kepri yang membeli kendaraan bekas ya, untuk balik nama kepemilikan kendaraan kedua ini itu di BA-nya digratiskan lagi. Oke. Sampai kapan itu berlaku? Ini sampai 30 September ya. Oh, lumayan lama ya. Jadi ada kesempatan. Momen bagi masyarakat Kepri yang ingin balik nama kendaraan bersegera mumpung biaya baliknya masih gratis gitu. Oke. Untuk sementara berita itu dulu yang highlight. Ya ada juga sih ya kalau peristiwa lainnya yang masih lanjutkan kokain sebelumnya Natuna itu, jadi ternyata dua tersangka itu satu nelayan, satu pekerja harian lepas, satu BUMN ternyata. Dan setelah telusuri mereka ternyata mau menjual kokain itu 1 kilonya 80 juta gitu kan. Ya, awalnya kita kan prihatin kesian nih nelayan ditangkap gitu kan karena menyembunyikan kokain yang mereka temukan, tapi ternyata ada niat untuk menjualnya gitu kan. Maka itulah polisi memberikan menangkap mereka dan akan memproses secara hukum gitu. Jadi sebenarnya apapun temuan, apalagi masalah narkoba ini nggak boleh disimpan, harus dilaporkan. Atau jangan diambil sama sekali kan. Benar. Daripada jadi masalah kan. Iya. Nah pemirsa, saya sekarang ke Bang Yusuf. Bang Yusuf, ada berita menarik nih, lumayan banyak yang tadi mulai dari kecelakaan polisi, biaya ekspor Kepri yang menurun sampai dengan kasus narkoba dan penggeledahan KPK terhadap salah satu rumah pejabat di perumahan elit di Batam. Itu yang keutama nanti apa, Bang Ucup? Yang menarik itu yang pejabat bea cukai itu ya. Penggeledahan sampai KPK turun ke sini artinya itu sangat serius. Benar. Dan kabarnya digeledah itu juga rumah elit itu. Saya tahu rumah itu harganya dulu ya miliar gitu. Saya tahu harganya dulu sangat mahal. Dan kayaknya ada juga aset yang lain kayaknya sedang diselidiki oleh KPK selain rumah itu. Ini menarik. Menarik banget nih kayaknya. Rumah lain. Iya. Ada kemungkinan itu ada jadi headline, Bang? Nah, nggak tahu ya. Tapi yang pasti seperti kata Nur tadi, Andi Pramono itu pernah bertugas di wilayah Kepri. Nah, kita nggak tahu sepak terjangnya selama dia bertugas di sini seperti apa, kita nggak tahu. Mudah-mudahan teman-teman di lapangan masih mengingat dia gitu kan, terutama yang di Karimun, karena Kanwil Bea Cukai itu pusatnya di Karimun. Di Karimun. Iya. Yang kedua itu pasti masalah ekspor yang menurun tadi ke depan itu. Karena terkait investasi ya.
Batam Pos berkomitmen terkait investasi dari dulu sampai sekarang. Nah, berita polisi kecelakaan ini, Bang, ini sifatnya besok diterbitkan itu dia bersifat running news atau semi feature, Bang? Karena itu kayaknya di berita Metropolis depan ya. Mungkin akan dilengkapi dengan kronologis kayak apa, dan juga kita tuh berharap nantinya setelah jalan-jalan dilebarkan itu ada kebijakan dari pemerintah yang mengatur lalu lintasnya kendaraan bertonase berat. Ya. Seperti kita tahu hampir tiap tahun tuh kecelakaan banyak yang melibatkan kendaraan berat. Harus ada jalur khusus ya, Bang? Hampir di semua jalan itu pernah terjadi kecelakaan. Dan korbannya itu ya pengendara motor gitu. Pasti kalah yang kecil dengan yang besar gitu kan. Yang kayak peristiwa tadi itu kan itu kesenggol truk itu. Bahkan sopirnya ngaku nggak tahu, nggak merasa dia. Telah melindas tuh nggak tahu, nggak sadar dia. Karena berat ya, berat. Bahkan ada yang ditabrak pun dia nggak tahu gitu kan. Nah itu perlu perhatian khusus dari pemerintah. Pengaturan kendaraan yang bertonase berat itu seperti apa sih, biar pengendara yang lain juga aman gitu. Itulah harapannya seperti itu. Jadi untuk sementara yang keutama itu, Bang ya. Ada tambahan, Bang Nur? Iya, mudah-mudahan di Metro juga kita memang mau membahas itu juga soal kendaraan itu tadi ya, karena memang kemungkinan gini, mungkin ada persepsi bahwa kendaraan berat ini kan dia ada bosnya, jadi kalau terjadi sesuatu mau nabrak orang, amanlah bos yang ngurus kan gitu loh. Persepsi ini menurut saya harus diiniin. Apalagi ini menyangkut nyawa ya, Bang ya. Maka solusinya adalah penindakan gitu. Mau dia bosnya siapa gitu kan, karena ini menyangkut nyawa kan. Ya kalau bisa sampai ke meja hijau kan, kayak apa sih penanganannya gitu. Dan ini menjadi langkah yang tepat, ini saatnya gitu loh. Betul. Karena besok kita tidak tahu siapa lagi korbannya kan. Hari ini mungkin polisi, besok mungkin siapa. Mumpung ada momennya bisa ya. menjadi korban kalau ini tidak diatasi. Oke. Terima kasih atas waktunya, Bang Nur, Bang Ucup. Ajay. Penasaran dengan pembahasan kami barusan? Jangan lupa baca koran Batam Pos edisi Rabu 7 Juni 2023. Nah, berita-berita ini juga sudah bisa dibaca di kanal batampos.co.id. Sampai jumpa di Hot News selanjutnya. Cermat memilih informasi akurat bersama Batam Pos. Salam redaksi. Kamera action. Nah, penasaran dengan isi berita besok? Jangan lupa ulang. Sampai aja ya, beberapa berita peristiwa tadi sudah bisa dinikmati di. Oh ya, oke. Oke, mainkan saya.